Tapi cari imam kita sudah susah, Pak. Cari muadzin sudah susah. Cari orang yang mau berbakti untuk masjid sudah susah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayatul ukhra duribat alaihim billatu aynama tuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas wa ba'u bi ghadabin minallahi wa duribat alaihim al-maskanah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna anbiya bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin hamba Allah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita begitu banyak nikmat, begitu banyak fasilitas, begitu banyak rahmat tanpa pandang bulu. Allah kasih kepada seluruhnya, yang ingkar, yang mau sujud, yang taat, bahkan yang ateis sekalipun, Allah tetap kasih itu karena Dia Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Padahal kalau sekali saja putus fasilitas Allah beri kepada kita, kita tidak mampu hidup. Tidak usah jauh-jauh
udara atau oksigen yang kita hirup, kalau kita bayar itu kita tidak sanggup. Satu hari itu mungkin bisa habis satu tabung oksigen yang kecil itu harganya bisa 300.000 atau 200.000 paling murah satu hari. Kalau satu bulan 30 hari kita beli oksigen, uang kita habis, tidak sanggup kita. Karena itu mari kita bersyukur atas nikmat ini, atas rahmat ini, atas fasilitas ini. Dengan cara apa? Sekedar mengucapkan terima kasih tidak, tapi tentu berterima kasih dengan cara melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, menyelamatkan, mengangkat harkat dan martabat umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan. Tentu Rasulullah bilang, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, untuk memperbaiki peradaban, memperbaiki akhlak, memperbaiki etika, memperbaiki tata krama, baik antar sesama, misalnya dalam keluarga, di dalam bermasyarakat, di dalam bernegara, berbangsa, berpemerintah, dengan meninggalkan petunjuk berupa Al-Quran dan hadis. Diturunkan Al-Quran tanpa keraguan di dalamnya sebagai petunjuk untuk umat Islam, untuk umat manusia. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan linnas. Hudan lil muttaqin. Kami turunkan Al-Quran, itu adalah petunjuk untuk umat manusia, untuk orang-orang yang bertakwa. Karena itu hari-hari ini orang sudah mulai banyak meninggalkan petunjuk Al-Quran itu. Banyak memang yang membaca, tapi apa ia mengamalkan? Belum tentu. Banyak memang hafiz Al-Quran, mulai dari 1 juz sampai 30 juz, tapi cari imam kita sudah susah, Pak. Cari muadzin sudah susah.
Cari orang yang mau berbakti untuk masjid sudah susah. Mengangkat satu sampah saja keberatan, malu. Karena dipandang rendah mungkin oleh orang. Kalau dia datang membersihkan, menyapu, mengangkat sampah dan sebagainya, malu. Padahal itu tugas orang mukmin. Kenapa bisa begitu? Karena tidak menghayati apa yang dia pelajari. Aqimis shalah disuruh dalam Al-Quran. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat. Sesungguhnya salat itu adalah mencegah perbuatan yang fahsya dan juga perbuatan yang munkar. Banyak terjadi sekarang perbuatan fahsya itu terang-terangan. Kenapa? Karena orang sudah jauh dari Al-Quran. Kata Ibnu Taimiyah, siapa yang membaca Al-Quran tapi tidak menghayatinya, sama dengan ia memusuhi Al-Quran. Siapa yang menghayati tapi tidak mengamalkannya, sama juga dia telah memusuhi Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah kitabullah yang diberi untuk kita baca, lalu kita hayati dan kita amalkan isinya. Kalau kata Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billah, sesungguhnya peranan orang-orang mukmin itu adalah memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, melakukan pendidikan-pendidikan di dalam masjid. Itu adalah tugas-tugasnya orang mukmin. Orang mukmin itu siapa? Ya kita yang hadir. Inilah orang-orang mukmin yang dipanggil pada hari Jumat, itu orang mukmin. Yang dipanggil jangan berbuat riba, itu orang mukmin. Yang dipanggil melaksanakan ibadah puasa insyaallah 2 bulan lagi, itu adalah orang mukmin. Yang dipanggil jangan berjudi, jangan berzina, jangan mengumpat, jangan mengundi nasib, itu orang mukmin. Orang-orang yang beriman kepada Allah dengan berpedoman pada Al-Quran. Karena itu kita hadir dalam melaksanakan ibadah sholat misalnya. Itu ada banyak esensi yang terkandung di dalamnya. Bagaimana kemudian kita setelah sholat kita bisa tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Komunikasi kita lebih baik. Sholat kita membentuk hati menjadi bersih, pikiran menjadi jernih. Tapi ketika ada orang sholat, menggunjingnya tidak putus, komunikasinya tidak bagus, tata keramanya tidak elok, selalu memandang status sosial dalam berkomunikasi, itu sholatnya dipertanyakan. Penyakit hatinya belum terobati. Nah, penyakit hati itu salah satu obatnya adalah dengan sholat. Membangun komunikasi dengan Allah itu adalah akan memberikan efek yang sesungguhnya terhadap terbangunnya komunikasi dengan manusia, atau apa yang disebut dengan hablum minan nas.
berpesan kita, saling menasihati kita. Kalau tidak, kita menjadi orang-orang yang rugi. Wallahu sesungguhnya demi masa innal insana lakhusr, sesungguhnya manusia itu rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitabullah, beriman kepada hari kiamat, qada dan qadar. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Keimanannya itu diaplikasikan dalam bentuk pertama ibadah mahdoh, ibadah kepada Allah, kemudian membangun komunikasi dengan sesama kita, berkata kerama, tidak memandang status kita siapa, tapi sesungguhnya kita ini adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang mukmin itu bersaudara. Kita ini bersaudara. Kalau tidak bersaudara karena hubungan darah, kita bersaudara karena agama, bersaudara karena sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan saudara jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu agar kita tidak menjadi orang-orang yang rugi, maka amanu wa ma'asrina insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati untuk berpesan-pesan pada amal soleh dan sabar menasihati pada kesabaran. Inilah sesungguhnya inti dari yang setiap hari kita lakukan. Kita datang sujud dan rukuk, berdiri sujud dan rukuk dan sujud kepada Allah, lalu kita perbaiki tatanan kehidupan kita di dalam berkeluarga, bermasyarakat, bertetangga, tidak saling menghujat, tidak saling menggunjing, tidak saling menghina, tapi saling mengoreksi yang hal-hal positif, sehingga kita bisa tahu bahwa kita sedang tidak berada atau hampir bergeser dari jalur kebenaran, dari jalur yang tidak betul menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hendaknya di awal tahun ini mari kita perbaiki, kita tingkatkan amal ibadah kita. Kemudian kita perbaiki dan tingkatkan bagaimana kita mampu menghargai saudara-saudara kita, bagaimana kita mampu menghormati saudara-saudara kita. Karena kalau hormat kepada yang lebih di atas memang sudah wajar, tapi bagaimana kemudian kita mampu dan bisa menghargai orang status yang di bawah itu, bisa kita lakukan pelayanan dengan baik. Kita tidak memfonis perang karena mungkin niat kita atau urusan kita sedikit terkendala
kita langsung bilang si fulan ini korupsi, si fulan ini tidak becus, si fulan ini tidak bagus, jangan begitu. Kita ini bersaudara, saling menguatkan. Kalau tidak ada masyarakat, mana ada pemimpin? Kalau tidak ada pemimpin, mana bisa masyarakat ini bersatu? Tidak bisa, kita saling ketergantungan. Bapak dan saudara sedang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bekerjalah secara profesional sesuai dengan porsi yang Allah beri, yang Allah titip, yang Allah amanahkan kepada kita semua, sehingga satu ketika nanti kita akan berjalan bersama-sama menuju satu daerah yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.